Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan berbagi pengalaman mengenai penyebab dan cara mengatasi kerabang telur yang tipis. Nah, akan coba saya bahas ya. Jadi bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu channel ini ya, agar semakin berkembang. Dan juga video ini jangan di skip ya, simak terus baik-baik agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke rekan-rekan, jadi penyebab dan cara mengatasi kerabang telur yang tipis. Mungkin bagi rekan-rekan ada yang pernah mengalami kerabang telur yang cukup tipis ya, sehingga mudah penyok, mudah pecah. Nah, itu mungkin ada beberapa penyebab ya. Kalau seperti itu, sebenarnya umumnya itu telur yang baik itu bagus ya, jadi tebal kerabangnya dan kuat. Namun ada memang beberapa bebek yang mengalami kurang maksimal proses pembentukan telur sehingga kerabangnya menjadi tipis. Nah, penyebabnya antara lain, yang pertama adalah karena penyakit. Ini juga yang paling sering terjadi ya. Terjadi penyakit, misalkan penyakit kolera, terus kena virus juga, kena virus AI, virus ND, itu juga bisa mengakibatkan kerabang telurnya menjadi tipis. Jadi gejala penyakit bisa kita lihat di telurnya, apakah telurnya normal atau tidak. Kalau tidak normal, biasanya memang kemungkinan terbesarnya adalah karena kena penyakit. Seperti itu rekan-rekan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa karena suhu yang sangat panas. Jika suhu panas itu biasanya bebek pengap-pengap, mengap-mengap lah istilahnya. Jadi mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ya. Nah, sehingga CO2 yang tugasnya atau manfaatnya untuk pembentukan telur itu terbuang sia-sia. Nah, jadi memang suhu atau cuaca panas ini sangat pengaruh rekan-rekan ke proses pembentukan telur. Jadi jangan dianggap remeh ya kalau bebek itu mengap-mengap ataupun kepanasan. Jadi harus kita segera atasi rekan-rekan. Kemudian penyebab yang ketiga bisa juga karena kekurangan vitamin. Khususnya adalah vitamin D rekan-rekan. Itu untuk membentuk kerabang telur ya. Jadi kita harus cek dulu ya pakannya, apakah vitamin D-nya itu sesuai ataukah tidak ya, seperti itu rekan-rekan. Kemudian penyebab yang keempat, kekurangan kalsium rekan-rekan. Jadi kalsium ini sangat bagus ya untuk pembentukan kerabang telur. Jadi harus kita pahami apakah pakan itu sesuai juga dengan kalsium yang dibutuhkan ataukah belum. Kalau belum, coba ditambahkan dengan kalsium lagi atau mineral lagi. Umumnya kalsium itu banyak rekan-rekan untuk proses telur bebek itu lebih banyak daripada telur ayam, sekitar 60%-an lah kalsium harus kita penuhi setiap hari ke tubuh bebek agar telurnya itu besar-besar dan kuat-kuat. Seperti itu rekan-rekan. Oke. Itu tadi beberapa penyebab ya yang bisa mengakibatkan kerabang telur itu tipis-tipis. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya harus kita lihat dulu sesuai dengan penyebabnya tadi. Jika penyebabnya telur tipis-tipis itu karena kekurangan kalsium dan kekurangan vitamin D, ya kita tambahkan lagi ya vitamin-vitamin dan kalsiumnya. Yang saya rekomendasikan itu adalah mineral feed suplemen, itu yang tinggi kalsium. Kemudian untuk vitamin D saya rekomendasikan itu banyak ya. Semua vitamin itu mengandung vitamin D seperti Vitastress, terus Turbo, kemudian X Stimulat, Strong X itu juga banyak sekali mengandung vitamin D. Jadi sangat baik lah untuk pembentukan telur. Lebih bagus itu Strong Egg rekan-rekan, karena memang fokusnya Strong Egg itu di agar cangkang telur itu kuat ya. Coba cari Strong Egg di
em, produk-produk di toko peternakan lah, pasti ada strong egg dari Medion. Itu rekan-rekan. Banyak sekali mengandung kalsium dan vitamin D. Seperti itu. Kemudian jika penyebabnya adalah suhu atau cuaca yang panas berlebih, coba kita benahi rekan-rekan. Caranya adalah membuat sirkulasi udara yang bagus ya. Usahakan sirkulasinya lancar dan juga tinggi antara atap dan juga alas itu lebih bagus kalau lebih tinggi ya. Jangan terlalu pendek. Jangan di bawah 2 meter. Jika di bawah 2 meter nanti suhu dan lingkungan kandang itu terjadi pengap atau kurang maksimal. Jadi lebih baik di atas 2 meter. Syukur-syukur kalau 3 atau 3,5 meter itu yang paling ideal rekan-rekan. Jarak antara atap dan juga bagian bawah atau alas. Kemudian jika memang sangat terasa pengap lagi, kita bisa menambahkan kipas angin ya, kipas biasa seperti yang ada di kandang-kandang ayam boiler, seperti itu. Kita kasih atau kita berikan kipas agar sirkulasi udara bisa lebih lancar lagi, seperti itu rekan-rekan. Kemudian selanjutnya solusi jika bebek kita itu terkena penyakit, ya kita harus obati rekan-rekan. Bisa menggunakan antibiotik misalkan amoksitin, koleridin ya, doxyrin plus, trimezin itu jika bebek sakit karena bakteri. Tapi kalau bebek itu sakit karena virus, bisa kita berikan vaksin ya. Tergantung virusnya apa. Kalau virusnya itu virus ND, Newcastle disease, bisa kita vaksin juga dengan ND Lasota, NDIB, ND clone dan lain-lain. Kemudian jika virus AI bisa kita vaksin juga dengan AI juga rekan-rekan. Nah, jadi memang vaksin itu perlu ya, minimal 1 kali saja seumur hidup bebek. Seperti itu rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan singkat saya kali ini mengenai penyebab dan cara mengatasi kerabang telur yang tipis. Semoga dengan adanya video kali ini ya bisa menambah wawasan dan pengetahuan rekan-rekan ya. Jika ada teman-teman rekan peternak itu yang kerabang telurnya itu tipis, semoga dengan adanya video kali ini bisa segera dibenahi ya. Dan semoga cangkang telur itu bisa keras semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video dari saya kali ini. Terima kasih.